Di sini saya akan menjelaskan program mini project saya yang bertema penerjemah bahasa isyarat real time berbasis geometri analis menggunakan OpenCV. Dan di sini kelompok saya ada Amar, Muhammad Rikza, Muhammad Faiz, dan saya sendiri Erlambang. Next. Yang pertama itu ada daftar isi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hasil, dan pembahasan, lalu penutup. Yang pertama latar belakang. Penyandang disabilitas rungu dan bicara menghadapi komunikasi barrier atau hambatan komunikasi dan eksekusi sosial karena mayoritas masyarakat tidak memahami bahasa isyarat. Pendekatan berskala industri saat ini didominasi oleh metode deep learning atau AI yang menuntut spesifikasi perangkat keras dan waktu komputasi intensif sebagai solusi alternatif yang efisien untuk perangkat bersumber daya terbatas. Menggunakan teknik pengelolaan citra konvensional berbasis analisis geometri objek tangan menggunakan OpenCV secara real time tanpa proses training model yang rumit. Kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan teknik pengolahan citra konvensional menggunakan OpenCV untuk mendeteksi struktur morfologi objek tangan secara real time. Yang kedua, bagaimana cara menghitung dan memvalidasi jumlah celah jari yang terbuka secara presisi menggunakan kalkulasi geometri berbasis hukum kosinus. Yang terakhir, bagaimana cara memecahkan masalah ambiguitas geometri pada kondisi nol celah agar sistem dapat membedakan gestur kata yang memiliki kemiripan seperti saya, terima kasih, atau maaf. Lalu tujuan yang pertama itu adalah menerapkan teknik pengolahan citra digital untuk mendeteksi struktur morfologi tangan secara langsung, mengonversi jumlah celah jari yang terbuka menjadi mana kata bahasa isyarat tertentu, menganalisis tingkat akurasi pengenalan objek tangan berdasarkan perhitungan sudut celah jari dan rasio luasan kontur. Yang selanjutnya diagram alur, kita akan masuk ke grafionya langsung saja. Nah, yang pertama yaitu kita mengetikkan feed video dari webcam, lalu membaca frame gambar, melakukan proses mirroring. Yang ketiga, mengambil area koordinat kotak 250 dikali 250 pixel. Yang keempat, mengubah ROI dari BGR dan menjadi grayscale. Menerapkan Gaussian blur dengan kerna 35 kali 35, melakukan output thresholding untuk memisahkan objek tangan dan latar belakang, mencari kontur terbesar, membentuk convex hal dan mencari titik celah, menghitung sudut celah menggunakan hukum kosinus, menghitung jumlah celah lolos sensor dan mencocokkannya dengan kamus kata, dan yang terakhir menampilkan teks hasil terjemahan dari layar. Dan selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan, langsung masuk ke codingnya aja dan programnya. Sini saya akan menjelaskan codingnya terlebih dahulu. Untuk library yang digunakan itu OpenCV dan NumPy, lalu Matplotlib. Yang pertama menginisialisasi akses kamera utama. Yang kedua balik frame agar efeknya seperti cermin. Yang kedua wilayah deteksi tangan. Yang ketiga pemrosesan citra. Yang keempat pencarian kontur bentuk tangan, menemukan kontur terbesar, kalkulasi konveksial, lalu membongkar matriks 3 dimensi NumPy array versi OpenCV, lalu hitung panjang masing-masing sisi segitiga celah tangan, terus hitung besar sudut celah menggunakan trigonometri, kosinus. Jika sudut lancip 90 derajat divalidasi sebagai celah jari yang terbuka, tandai sela-sela celah jari dengan lingkaran merah kecil. Ya, selanjutnya logika penerjemahan untuk membedakan mengapal dengan satu jari lurus berdasarkan rasio luas kontur versus hal. Lalu ini ada bahasa isyaratnya, maaf, menggunakan posisi tangan mengapal bulat penuh, saya, satu jari telunjuk, terima kasih, dua jari terbuka seperti bentuk V, tunggu, 3 jari terbuka, 3,
Sama-sama 4 jari terbuka, 5 jari terbuka, halo. Udah itu aja. Langsung kita masuk ke programnya. Yes, itu saja. Mari kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat menggunakan metode geometri analisis berbasis OpenCV, mampu mendeteksi struktur tangan serta mengenali variasi gestur kata dengan baik melalui perhitungan celah jari aktif. Sistem ini menunjukkan bahwa penerapan computer vision konvensional dapat menjadi alternatif yang ringan dan efisien untuk pengenalan bahasa isyarat secara otomatis tanpa ketergantungan pada mode deep learning yang berat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.